Nah, oke, halo teman-teman semua. Jadi perkenalkan nama saya Ranaldo Johannes Kurniawan. Saya berasal dari SMA Trinitas. Sekarang saya duduk di bangku kelas 11. Nah, saya berasal dari kelas 11 3, absen 23. Nah, jadi sekarang saya bakal membahas mengenai tips-tips gitu untuk mengerjakan soal-soal stokiometri. Nah, kenapa saya memilih ini? Karena ini adalah materi yang paling saya kuasai dibandingkan dengan subbab-subbab yang lainnya ya. Nah, jadi untuk stokiometri sendiri, nah kita mengenal dulu nih stokiometri itu apa sih. Nah, jadi secara singkatnya, stokiometri itu adalah perhitungan kimia, di mana tugas kita tuh adalah nyari mol, massa, volume, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk muatan materinya itu ada reaksi pembatas, air kristal, rendemen, dan juga kadar zat. Nah, untuk tips yang pertama, perhatikan yang diketahui dan juga yang ditanyakan. Nah, ketika kalian udah tahu nih yang diketahui apa, nah kalian tuh bisa nentuin rumus apa yang perlu kalian pakai. Nah, habis itu kemudian kalau kalian udah tahu nih yang ditanyain apa, kalian tuh udah tahu gitu. Jadi kalian tuh untuk nyari apa sih kalian tuh dari data yang diketahui tersebut. Nah, terus kita lanjut ke tips yang kedua ya. Nah, untuk stokiometri itu yang pasti adalah kalian harus selalu utamain cari molnya dulu gitu. Nah, rumus-rumusnya itu tertera ya. Nah, di sini ada massa dibagi mR-nya, habis itu ada volume dikali konsentrasinya, habis itu ada volume dikali 22,4 untuk keadaan STP, kemudian volume dikali 24 untuk keadaan RTP. Bisa juga pakai perbandingan mol ya, dibandingkan dengan volumenya ini nih, yang rumus ini. Nah, contohnya itu ada, misalkan massa CH4 itu 1,6 gram, MR-nya 16. Nah, berarti molnya kan tinggal massa dibagi dengan MR-nya tuh. Hasilnya adalah 0,1. Nah, habis itu ada volume O2 itu 100 ml, konsentrasinya 2 molaritas. Nah, berarti molnya tinggal volume dikali dengan konsentrasinya itu ya. Nah, selalu ingat kalau volume itu harus diubah dulu ya satuannya jadi liter. Nah, habis itu nih tips ketiga nih ini untuk ngerjain-ngerjain soal-soalnya ya. Nah, jadi kalian tuh perhatikan yang ditanya, misalkan yang pertama tuh fraksi pembatas. Jadi abis kalian nyari mol, kalian tuh pakai perbandingan mol gitu. Kemudian kalian masukin ke rumus MBS tuh. Jadi mula-mula bereaksi dan juga sisa. Nah, nanti ketemu si fraksi pembatas dan juga yang bersisanya gitu. Habis itu kalian perhatiin yang ditanyanya apa. Misalkan disuruh nyari massa. Nah, jadi dari mol yang udah ada ini, kalian masukin aja ke rumus massa. Nah, itu ada air kristal. Air kristal tuh biasanya kita disuruh buat nyari koefisien ya. Caranya tuh sama, kalian cari mol, habis itu kalian pakai perbandingan mol. Nah, nanti kalau udah ketemu perbandingannya, pastiin angkanya tuh bilangan bulat. Nah, jadi si X-nya ini ketemu nanti hasilnya tuh bilangan bulat. Kemudian ada rendemen dan kadar zat. Nah, ini tuh mirip-mirip ya. Yang pasti kalian tuh sesuaikan dengan yang ditanya. Nah, habis itu kalian cari persennya. Nah, secara garis besar sih hasil nyata per hasil teori dikali 100% gitu. Nah, habis itu nih ada tips terakhir dari saya. Nah, jadi yang pasti kalian tuh perbanyak latihan soal ya. Nah, latihan soalnya tuh bisa yang dari buku, habis itu bisa dari internet itu juga banyak. Nah, habis itu jangan lupa juga buat belajar bareng teman. Karena belajar bareng teman tuh biasanya kita lebih nangkep gitu. Habis itu jangan lupa juga buat tanyain ke guru yang mengajar kalau misalkan ada hal yang masih kalian bingungin gitu. Oke, mungkin sekian tips-tips dari saya. Semoga membantu. Terima kasih.